Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di metode kuliah e-learning ya, untuk kelas karyawan yang sedang mengambil mata kuliah informasi manajemen, sistem informasi manajemen atau disingkat SIM ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tugas untuk kuliah online metode e-learning ini, namun saya akan memberikan dulu paparan-paparan yang perlu kalian pahami sebelum nanti saya akan berikan tugas. Nah, sebenarnya apa sih definisi SIM ini ya, atau sistem informasi manajemen? Kita mulai dulu dari sistem. Sistem itu apa sih? Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan utama seperti kegiatan organisasi atau institusi. Lalu informasi apa? Data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Sedangkan data adalah fakta-fakta, angka-angka atau statistik-statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Manajemen sebagai proses kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama, teamwork, atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Ya. Seperti minggu lalu saya menjelaskan tentang tugas seorang manajer atau manajerial, di mana ia harus menguasai konsep kita ini. Ada masalah, saya menggunakan kamera HP ya. Nah, baterainya lowbat. Oke, seperti minggu lalu saya pernah membahas tentang keahlian dari seorang manajer. Seorang manajerial dalam sebuah perusahaan itu harus menjadi seorang playmaker yang mampu mengatasi segala macam problem di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Dan salah satunya adalah mampu menguasai SIM ya, sistem informasi manajemen ya. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dan kegunaan seorang manajer itu harus mengerti sistem informasi manajemen ini ya, kawan-kawanku semua. Itu agar segala sesuatu operasional dalam perusahaan itu betul-betul efektif dan efisiensi ya. Apakah itu mampu menghemat waktu, apalagi yang paling penting adalah mampu menghemat budget, mengurangi terlalu banyaknya pengeluaran yang tidak penting begitu. Dan ini didukung dengan kemajuan dari sistem informasi manajemen, baik itu dari segi sistem informasi hitung-hitungannya, angka-angka seperti data-data, ataukah dari segi informasi, contoh Anda bisa langsung melakukan sebuah instruksi misalnya melalui WhatsApp atau melalui Zoom atau melalui Google Meet, sehingga itu mengurangi dari pengeluaran transportasi manajer tersebut. Nah, itu adalah salah satu langkah-langkah dalam seorang manajer itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di perusahaan dia dengan cara yang paling efektif dan efisien. Baik, sedikit lagi paparan dari saya sebelum saya memberikan tugas e-learning kepada Anda, yaitu untuk apa sih sebenarnya perusahaan itu harus mampu melatih atau mentraining seorang manajer yang betul-betul cekatan dalam mencari solusi dengan sistem informasi manajemen ini, begitu ya. Itu tadi tidak lain. Nah, adik-adikku semua harus tahu juga ya, apapun yang dilakukan oleh seorang manajer dalam sebuah perusahaan itu juga berlandaskan dari aturan-aturan atau instruksi yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan di dalam perusahaan tersebut. Baik itu pemegang saham sebagai investor, apakah owner, apakah dewan direksi, ataukah presiden direktur, ya whatever. Yang penting
apapun instruksi mereka, keinginan-keinginan mereka haruslah ditangkap oleh manajer, dan manajer membuat planning yang sebaik mungkin untuk mencapai goals dalam perusahaan itu, ya. Nah, untuk mencapai goals tadi, manajer itu harus memiliki planning-planning yang baik. Salah satunya adalah memahami sistem informasi manajemen. Apapun yang kira-kira itu bisa mendukung operasional perusahaan berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat, berjalan dengan efektif, berjalan dengan efisien, maka para pemangku kepentingan tidak akan ragu-ragu untuk istilahnya menggunakan cara tersebut, walaupun harus mengurangi jumlah karyawan. Nah, ini yang akan menjadi concern dalam kuliah online di metode e-learning ini, yang nanti saya akan meminta kalian untuk berargumentatif dalam bentuk soal, bagaimana seandainya dengan kemajuan teknologi saat ini dan manajer harus menyesuaikan dengan zaman tersebut, dengan kemajuan teknologi tersebut, dengan kemajuan informasi tersebut, sehingga ia menggunakan sesuatu berupa bisa alat atau program atau robotkah yang itu nanti bisa mengancam posisi Anda. Nah, ya. Jadi pertama, bagaimana respon Anda bila ada kemajuan teknologi informasi, teknologi mesin, teknologi elektronik, apapun itu yang kira-kira mampu melakukan tugas Anda jauh lebih baik daripada Anda, bagaimana Anda menyikapinya? Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana jika perusahaan atau manajer pun juga memandang bahwa menggunakan teknologi tersebut di dalam perusahaan itu jauh lebih baik dan harus agar mendukung kemajuan perusahaan Anda, misalnya perusahaan Anda, tempat Anda bekerja, dan itu bisa mengancam posisi Anda. Itu pertanyaan kedua. Itu bagaimana kira-kira Anda menyikapinya? Pertanyaan ketiga, seandainya yang terburuknya, jika ada satu sistem yang mampu menggeser posisi Anda saat ini, sebagai Anda misalnya kelas karyawan ini, Anda berposisi sebagai apa? Dan jika ada kemajuan teknologi dan kemajuan informasi yang mampu menggeser posisi Anda, bagaimana jalan keluar Anda? Terserah ya, menurut argumentasi Anda, bagaimana jalan keluar Anda sebelum hal yang terburuk terjadi, misalnya di PHK atau dirumahkan atau dipecat itu. Jadi bagaimana kira-kira solusi yang Anda buat, ya? Latihlah argumentatif Anda. Terserah Anda bagaimana Anda cara untuk beropininya, ya. Apakah Anda akan berbisnis, apakah melanjutkan kuliah dan segala macam. Pertanyaan yang keempat, ya. Jika Anda sebagai seorang manajer dalam perusahaan, Anda memiliki banyak staff yang selama ini sudah Anda anggap sebagai teamwork, keluarga, family teamwork, dan Anda sudah solid, ya. Tapi Anda dihadapkan dengan kepentingan para dewan direksi, kepentingan direktur, kepentingan owner, di mana ada satu divisi Anda yang kemungkinan memiliki suatu teknologi yang bisa diterapkan, yang bisa diimplementasikan, yang bisa diaplikasikan di dalam divisi Anda, yang itu mengancam dari keberadaan staf Anda. Misalnya ada divisi misalnya divisinya membuat sebuah produk, ya, membuat sebuah produk di mana produk itu bisa dilakukan oleh mesin, misalnya mesin yang sudah menggunakan teknologi artificial intelligence, misalnya sudah memiliki kepintaran buatan gitu, kecerdasan buatan, ya, yang mampu menyelesaikan produk itu lebih cepat dan lebih baik daripada staf Anda, kan begitu ya. Bagaimana Anda sebagai manajer mencari jalan keluarnya, ya? Apakah Anda harus memecat mereka, mengikuti instruksi dari perusahaan, dan memasukkan teknologi baru itu untuk menunjang
kemajuan perusahaan atau bagaimana? Nah, 4 soal itu silakan Anda jawab di forum e-learning yang nanti itu ada di kolom komentar bagian bawah. Nanti Anda jawab di situ ya. Yang sebelumnya Anda harus masuk dulu ke link YouTube yang nanti saya akan taruh itu di dalam forum e-learning ya, forum e-learning yang bisa Anda akses dengan mengkliknya link tersebut, lalu akan berpindah ke YouTube dan Anda akan melihat video ini, begitu ya. Anda akan melihat video ini. Nah, setelah Anda melihat dan menyimak video ini, sudah mendengar juga pertanyaan dari saya, maka Anda masuk lagi ke forum e-learning dan jawab di kolom komentar. Tapi ingat, juga harus menjawab di kolom komentar YouTube ya. Jawab dengan opini Anda, dengan argumentatif Anda. Tujuan saya untuk menggali potensi Anda sebagai kelas karyawan, apakah betul-betul Anda ini memahami betapa pentingnya SIM ini, sistem informasi manajemen ini ya, dan juga mengasah kemampuan kalian dalam experience atau pengalaman kalian yang kalian pernah bekerja beberapa tahun di perusahaan tersebut. Pasti kalian akan bisa membaca situasi yang saya maksud ini, begitu. Oke, segitu saja mungkin kuliah online metode e-learning kali ini. Silahkan diikuti instruksi saya. Nanti jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke saya via WhatsApp ya. Selamat mengerjakan. Semoga Anda memahami dan mampu menggali sendiri potensi Anda, ilmu Anda, karena ingat, saya hanyalah seorang motivator dan fasilitator. Anda lah yang akan mencari pengetahuan tersebut dengan analisis Anda sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.